Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan dha'afa fihi al-ujur wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala siyami wal qiyami fi syahri ramadhana waj'alna ya rabbana min ahli al-maghfirati war rahmati warridwani wa minal aidina wal faizina ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi warzuqna ya rabbana taubata qabla kan amal ibadah baik yang wajib sunnahnya, dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi dari segala kemaksiatan, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan dan menggolongkan kita bersama kelompok hamba-hamba yang telah dimerdekakan oleh Allah dari api neraka menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap sore bulan Ramadan kita akan bersama-sama belajar dengan seorang syekh alim besar, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Beliau adalah seorang alim besar di kota Makkah, seorang guru besar di sebuah madrasah Salatiyah, madrasah terlama yang keluar ulama-ulama besar dari tempat tersebut dengan akidah yang sangat jelas ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, dan termasuk orang besar yang keluar dari madrasah Salatiyah. Kalau kita pergi ke Lombok sana, ada di sana Syekh Zainuddin Al-Ampenani yang beberapa belas tahun yang lalu wafat, pendiri Nahdlatul Wathon. Beliau adalah dari Salatiyah dan juga tergolong semasa dengan Syekh Hasan Masyad, bahkan sebagai murid juga. Dan buku ini akan berbicara tentang apa sih amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Nama kitabnya adalah Is'afu Ahlil Imani bi Wadha'i fi Syahri Ramadhana. Bekal-bekal yang perlu kita berikan kepada ahli iman, pertolongan untuk ahli iman dengan diberi pembekalan maklumat, pengetahuan tentang wadifah, tugas-tugas yang hendaknya dilakukan di bulan Ramadan. Kita langsung saja membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Beliau memulai dengan bab kewajiban puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah beliau memulai, kemudian menyebutkan judulnya Maja'a fi wujubi shaumi Ramadhana, hal-hal atau riwayat atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Beliau menyebut pertama ayat Al-Quran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan berpuasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan berpuasa untuk umat terdahulu sebelummu. Beban kewajiban diberikan oleh Allah kepada kita, dan biar kasih sayang Allah agar kita tidak merasa terbebani, Allah
memberi bandingan. Umat dulu juga aku beri kewajiban. Aku mewajibkan kepadamu untuk berpuasa, dan tidak usah khawatir, tidak usah merasa berat, karena umat terdahulu juga pernah aku beri beban puasa. Jadi ibadah berpuasa adalah bukan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Artinya umat terdahulu juga ada ibadah-ibadah puasa. Akan tapi yang menjadi kekhususan untuk umat Nabi Muhammad adalah puasa di bulan Ramadan dengan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa umat terdahulu juga ada kewajiban berpuasa. Tapi puasa Ramadan spesial, itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puasa adalah pelajaran untuk lahir batin kita. Pelajaran lahir kita dengan berpuasa akan semakin baik, dan begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kerjaannya makan terus, itu pun juga tidak baik. Ada saat-saat kita harus menahan dari makan. Bahkan kata dokter, lambung ini Masya Allah kalau sudah dimasuki bermacam-macam bisa menyebabkan banyak penyakit. Orang yang makanannya tidak beraturan, yang penting senang dimakan, lihat, biasanya juga gudang sekaligus pabrik penyakit. Ternyata makan yang beraturan itu sendiri adalah menjaga kesehatan. Dan berpuasa itu ternyata juga melatih jasad kita, memberikan kesehatan juga untuk jasad kita. Secara batinnya di situ memang ada pendidikan besar di dalam berpuasa, menahan hawa nafsu, kemudian menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, agar kita bisa merasakan bagaimana lapar. Maka jika orang benar puasanya, maka sampailah dia kepada tujuannya, yaitu menjadilah ia orang yang bertakwa, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini puasa. Jadi kewajiban puasa dengan ayat ini. Kemudian puasa sendiri disebutkan ayat yang lain, ayyamam ma'dudatin. Ternyata puasa itu tidak setiap hari, hanya di hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Selebihnya tidak ada lagi kewajiban kita untuk berpuasa. Pun demikian, Allah Maha Kasih. Bukan kewajiban berpuasa ini adalah dengan menyiksa, tidak. Kalau ada di antar kalian itu tertimpa musibah sakit, faman kana minkum maridun, dalam ayat selanjutnya, jika ada di antara kalian ini punya penyakit, aw ala safarin, atau di dalam bepergian, maka boleh meninggalkan puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhra, tapi hendaknya diganti, diqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Di dalam kitab fikih praktis yang kami hadirkan, 9 orang yang boleh berbuka puasa, di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran ini, semuanya disebutkan dalam hadis atau Al-Quran tentunya. Dari 9 yang kami hadirkan, 9 orang yang boleh berbuka puasa, 9 orang yang tidak wajib berpuasa, itu semua memang diambil oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuman ini 2 di antaranya di ayat ini. Maridun, orang yang sakit. Jika ada orang tertimpa penyakit, kemudian sakitnya ini kalau berpuasa menjadi tambah lambat sembuhnya, semakin kuat sakitnya, atau malah mati orangnya, maka baginya puasa itu tidak wajib. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang yang berpuasa, yang sakit kemudian berpuasa, dia penyakitnya itu bertambah parah atau lambat sembuhnya atau malah menjadi sebab kematiannya, bahkan kalau yang demikian itu sampai sebab kematian, puasa yang semula wajib ternyata menjadi haram. Itukah indahnya syariat kita, syariat baginda Nabi SAW menjadi haram. Dan sakit ini adalah benar-benar sakit yang memberatkan juga, tentunya memberatkan. Kalau orang ingin berpuasa, berat baginya dan membahayakan tadi. Kalau sakit-sakit biasa ya yang nggak ada pengaruhnya kepada diri kita, ya nggak boleh berbuka. Sakit jerawat, jerawatnya 1 lagi,
itu dong puasa. Enggak ada itu. Harus sakit yang menjadikan berpuasa ini adalah beban. Allah Maha Kasih. Tapi ingat, dari orang yang meninggalkan puasa karena sakit, nanti sakit ini ada dibagi dua dalam fikih luasnya. Nanti penjabarannya, sakit dibagi dua. Sakit yang ada harapan sembuh, dan sakit yang kata dokter tidak ada harapan sembuh. Dan memang harus kata dokter. Jika sakit tersebut masih ada harapan sembuh, yaitu fa'iddatu min ayamin ukhar, nanti kalau sudah sembuh diqadha, utang satu bayar satu. Tapi kalau ternyata sakitnya itu adalah tidak ada harapan sembuh, tak taunya benar setelah lebaran bablas dikirim ke kubur, maka tidak wajib mengqadha. Gimana dia mengqadha? Dia mati. Maka cukuplah dengan dibayarkan fidyah 1 mud atau 6,7 on setiap hari yang ditinggalkannya, diambilkan dari tarikahnya peninggalannya sebelum diwaris. Jadi diambil dulu untuk membayar puasanya tadi sebelum diwaris. Oh, safarin, orang bepergian pun juga boleh berbuka puasa. Bepergian diperkenankan asalkan memenuhi syarat. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, pengarang ini Maliki, Syekh Hasan Masyad Maliki, tapi kita syarahi Maliki Syafi'i, yang kita Syafi'i, kita tidak ngikut syarahnya Maliki nanti. Beliau adalah mazhab Maliki, jangan kita belokkan mazhab kita Syafi'i. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kalau dalam bepergian itu dengan 2 catatan. Yang pertama adalah tujuan bepergianmu itu, tujuannya bukan sampaimu. Kamu mau ke mana? Mau ke Semarang, baik. Kamu mau ke Semarang, Semarang dari sini kurang lebihnya adalah 260 kilo misalnya. Kita sudah, kemudian yang kedua adalah sebelum fajar sodik, fajar yang kedua sebelum subuh, kita sudah keluar dari kampung halaman kita. Misalnya kita berangkat jam 3, kemudian keluar sampai Ciperna, sampai keluar dari perbatasan kecamatan sudah diperkenankan. Atau mungkin ikhtiyat hati-hati kota, keluar dari Cirebon masuk Brebes. Jadi Brebes baru adzan, berarti kita adzan sudah di luar kampung halaman kita. Maka kalau sudah begitu memenuhi syarat, Anda di Brebes boleh makan nasi goreng, karena terbukti Anda tujuannya adalah lebih dari 80 kilo, lebih dari 84 kilo tujuannya adalah Semarang. Kemudian yang kedua, kita sudah meninggalkan kampung halaman kita sebelum subuh. Maka kalau terkumpul 2 syarat ini, maka seseorang boleh berbuka puasa atau tidak puasa. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah jika memang kita mampu untuk berpuasa, maka lebih baik kita berpuasa, dengan catatan puasa tidak memberatkan kita. Tapi kalau dengan berpuasa malah merepotkan diri kita dan rombongan, maka tidak baik. Pernah terjadi pada zaman Nabi, ada seorang maksain puasa dalam bepergian, sehingga sebentar pingsan, sebentar pingsan, ngerepoti orang yang sehat. Nabi lalu bertanya, ngapain, kenapa kok sampai begini? Dia puasa ya Rasulullah. Kenapa puasa? Mestinya tidak puasa. Lalu Nabi mengucapkan satu hadis Nabi yang sangat masyhur dengan bahasa himyariyah. Bahasa himyariyah itu alif lamnya diganti alif mim, al menjadi alm. Laisa minal birri as-saumu fis safari, dengan bahasa himyariyah adalah laisa minim birim saumu fim safari. Tidak ada baiknya bagi orang yang berpuasa dalam bepergian kalau ternyata malah merepotkan dirinya dan merepotkan orang lain. Bukan sebuah kebaikan kalau memaksakan diri berpuasa di dalam bepergian. Kemudian bagi siapapun yang meninggalkan puasa di dalam bepergian, maka dia wajib mengqadha. Sepanjang dia sebagai seorang musafir, maka boleh dia berbuka puasa, dengan catatan ada harapan dia waktu untuk mengqadhanya. Biarpun setiap hari Anda berjalan dan berjalan, Anda boleh berbuka puasa. Bahkan sopir bis pun yang setiap hari nyupir, boleh dia tidak puasa Ramadan, dengan catatan ada cuti yang khusus untuk mengqadha waktu di rumah nanti. Jadi ada harapan untuk mengqadhanya. Jadi kalau Anda sepanjang bulan Ramadan keliling,
Anggap saja Anda sebagai ustadz atau ustadzah, atau nggak puasa karena ceramah ke sana kemari, ya secara fikih sah-sah saja, Anda tidak dosa, cuman keterlaluan, ya, nggak pantas. Cuman kalau memang Anda berpenat berat dalam perjalanan, memang boleh. Anda 3 hari di Semarang, 3 hari di Surabaya, 3 hari di Sumatera, 3 hari di Sulawesi, 3 hari di Malaysia, 3 hari Singapura, 3 hari mana, 3 hari Lebaran pun masih di sana. Sebulan penuh Anda tidak puasa karena Anda sepanjang di perjalanan Anda musafir, dengan catatan Anda tidak mukim di tempat tersebut. Kapan seseorang disebut mukim? Seseorang disebut mukim adalah siapapun yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, selain hari keluar dan hari keluar, utuh 4 harinya, maka Anda disebut sebagai seorang mukim. Tidak boleh lagi Anda menjamak sholat dan tidak boleh mengqashar sholat, dan juga Anda tidak boleh meninggalkan puasa. Contoh, Anda pergi ke Semarang, ke rumah adik yang ada di sana. Anda niat berapa hari mau tinggal di sana? Oh, saya mau tinggal seminggu. Anda sampai di sana jeder, sudah tidak lagi mengqashar sholat, menjamak sholat, dan juga Anda tidak boleh lagi berbuka puasa. Karena apa? Anda niat tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari penuh, 4 hari bersih. Baik, bagi siapapun yang berbuka puasa karena bepergian, maka fa'iddatun min ayamin ukhor, hendaknya dia qadha di hari yang lain nanti di luar Ramadan, qadha saja, nggak pakai fidyah. Sama tadi, kalau yang sakit ada harapan sembuh, qadha, tidak pakai fidyah. Tapi yang sakitnya langsung tidak kembali sembuh, maka meninggal, maka bayar fidyah dan tidak pakai qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi mereka yutiqunahu, para ulama memaknai dua, yutiqunahu, dia sebetulnya bisa berpuasa tapi nggak puasa. Ini ayat mansukh, sebagian mengatakan seperti itu. Dahulu itu puasa itu adalah bagi yang mampu, boleh berpuasa, boleh tidak. Cuma kalau nggak puasa harus bayar fidyah. Saya mampu berpuasa tapi ini sudah mansukh, dihapus. Jadi saya bisa berpuasa tapi saya malas puasa, bayar fidyah. Sekali puasa dibayar 1 mud. Ini ayat dahulu, kemudian dihapus oleh firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasummuh. Para siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa di bulan Ramadan. Cuman sebagian ulama mengatakan bukan urusan nasih mansyuh, tapi mengatakan alal ladzina yutiqunahu, ataqa yutiqu ataqa yutiqu, itu artinya bagi siapapun yang berat melakukan puasa, kerepotan melakukan berpuasa, mungkin karena umurnya yang tua, sakitnya yang parah, fisiknya yang sangat lemah, kemudian dia berat melakukan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapapun yang enggak mampu dan berpuasa dengan berat, maka dia boleh berbuka, kemudian fidyatun, membayar fidyah. Ta'am miskin, memberi makan 1 orang fakir miskin, yaitu 1 mud. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, kalau ingin nambah nggak pelit-pelit deh, 1 kilo, 1 mud 6,7 on, dikenapin 1 kilo juga itu baik-baik baginya. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun, tapi ingat, berpuasa adalah tetap lebih bagus bagimu. Ini bagi siapapun yang berusaha untuk memaksa puasa dalam keadaan lemah. Kalau ayat yang pertama menurut penafsiran sebagian ulama, ayat ini dihapus, berarti begini bunyinya, bagi orang yang mampu berpuasa boleh milih, boleh kamu berbuka lalu bayar, boleh kamu tidak puasa lalu bayar 1 mud setiap hari puasa, dan juga boleh berpuasa. Cuman wa antasumu khairun lakum, tapi kalau puasa itu lebih bagus darimu, lebih bagus untukmu. Ini pendapat yang pertama. Ini sudah hukum itu dihapus, nggak boleh dipakai. Tak taunya hari ini mendengar ayat ini langsung, wah, ini pilihan dari Al-Quran. Dari ini bagi yang mampu puasa boleh milih bayar fidyah. Alhamdulillah, saya punya duit, sudah nabung dulu, saya puasa Ramadan, nggak usah deh bayar saja 1 mud. Salah, itu pendapat tidak dianggap karena sudah dihapus hukumnya. Bagi yang mengatakan ini adalah mansukh. Tapi sebagian memaknai ayat tidak seperti itu, yaitu bagi yang tidak mampu berpuasa, ada udzur seperti tua yang berat baginya berpuasa atau sakit, maka dia boleh berpuasa nanti. Akan tapi kalau dia ingin memaksakan puasa juga sah-sah saja bagi orang sakit tersebut. Orang sakit yang ingin memaksakan berpuasa, biarpun semula dia boleh berbuka,
Tapi kalau dia memaksa berpuasa, tetap sah puasanya. Dan jika memang tidak membahayakan kepada penyakitnya, bisa lebih bagus. Baik, in kuntum ta'lamunnya, jika kau ngerti hukumnya tentang ini semuanya. Baik, ini adalah tentang puasa. Jadi jangan sampai ada yang salah paham memahami ayat ini. Wah, ini enak nih, ayat ini paling aku gemari. Jadi pada tidak puasa haram dosa, dan dosa besar biar siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan selain daripada 9 orang yang pernah kami sebutkan dalam fikih praktis, maka itu melakukan satu dosa yang amat besar. Firman Allah yang lainnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keutamaan bulan Ramadan adalah alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan telah diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran turun di bulan Ramadan, artinya Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke sama'id dunya. Sama'id dunya, Baitul Izzah. Sudah pernah disebutkan bahwasanya di kolong langit itu ada 2 rumah. Di kolong langit sana ada 2 rumah. Yang pertama adalah Baitul Izzah, yang kedua Al-Baitul Ma'mur. Dan di bawahnya adalah Baitullah Al-Haram. Jadi nyambung. Kalau Baitullah kita melihat ke atas, kalau seandainya sudah dibukakan hijab oleh Allah bagi anda akan melihat di sana ada Baitul Izzah. Kemudian anda akan mandang lagi ke atas terus sana, di sana ada Al-Baitul Ma'mur. Tapi tidak dibukakan untuk anda tidak tahu, tapi dikasih tahu. Jadi Baitul Izzah. Jadi Al-Quran, kalau Baitul Ma'mur di atas langit ke-7, kalau Baitul Izzah di atas langit yang pertama. Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sekali diturunkan, duf'ah wahidah. Al-Quran dengan 30 juznya diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzati. Caranya bagaimana dan terus bagaimana jangan anda banyak bertanya, yang jelas begitulah disebutkan. Kemudian dari Baitul Izzah ini diambil oleh malaikat Jibril sedikit seayat demi seayat sesuai dengan kejadian yang terjadi sepanjang perjalanan dakwah Nabi selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Nah, jadi di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran itu di dalamnya hudal linnasi, petunjuk bagi manusia yang mau menggunakannya biarpun tidak meyakininya, yang mau menggunakannya biarpun tidak meyakininya, karena linnasi untuk semua manusia, bukan untuk orang yang beriman saja dia akan menjadi petunjuk. Hanya bedanya petunjuk bagi orang yang beriman sampai keselamatan di akhirat, tapi bagi orang yang tidak beriman paling hanya benar urusan dunianya saja. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Quran ini ada penjelasan-penjelasan yang sangat jelas, yang sangat jelas. Di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Dengan Al-Quran inilah kita tahu mana hak dan mana batil. Tentunya untuk faham Al-Quran harus ada perangkat-perangkat, yaitu ilmunya, ilmu bahasa Arabnya dan cabang-cabangnya. Kemudian juga didukung oleh penjelasan dari baginda Nabi, hadis-hadis. Jadi tidak semua orang bisa langsung mengerti begitu saja. Dan memang ada ayat Al-Quran yang memang jelas-jelas mudah difahami, semua orang bisa faham. Ada sebagian ayat yang perlu pemahaman yang khusus, harus pakai perangkat-perangkat, yaitu ilmu alatnya. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi bulan Ramadan diturunkan di dalamnya, di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzati atau Sama'id Dunya, ke Baitul Izzah atau langit yang pertama. Kemudian setelah itu dibawa oleh malaikat Jibril selama 23 tahun untuk Rasulullah. Dan di dalam Al-Quran ini petunjuk-petunjuk, hidayah-hidayah, pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan ini untuk semuanya. Bagi orang yang tanpa udzur 9 tadi, kalau menemukan bulan Ramadan falyasumhu, maka wajib berpuasa, perintah harus berpuasa. Tapi ingat, man kana maridun, siapapun yang sakit, nah ini diulang lagi, aw ala safarin, atau dalam bepergian, fa'iddatu min ayamin ukhar, fa'iddatu min ayamin ukhar,
hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain. Lah kok diulang lagi, kenapa? Kana maridon wa man kana maridon aw ala safarin. Tadi kan sudah disebutkan. Ini menurut dua versi yang mengatakan ayat tadi adalah ayat yang mansukh. Jadi begini, bagi orang yang bisa berpuasa itu boleh memilih puasa, boleh tidak dengan bayar fidyah. Kemudian ayat itu dihapus. Kan di dalamnya ada, di dalam ayat yang tadi disebutkan orang sakit, orang bepergian, nggak usah puasa. Kemudian setelah itu ada ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan Ramadan hendaknya puasa. Seolah sudah tidak tawar lagi, termasuk yang sakit sama yang bepergian. Jadi agar yang sakit sama yang bepergian tadi tidak ikut kehapus hukumnya, maka diulang lagi. Faman kana maridon, kalau tidak ada faman kana maridon, akhirnya apa? Yang sakit sama bepergian harus berpuasa, karena yang sakit juga menemukan bulan Ramadan, kemudian juga yang bepergian juga menemukan bulan Ramadan. Kemudian ayat yang menghafaznya ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menemukan bulan Ramadan hendaknya berpuasa, kecuali itu tadi man kana maridon, barang siapa sakit atau ala safarin atau bepergian fa iddatu min ayamin ukhra, hendaknya ia ganti di hari-hari yang lain. Ketahuilah ini semua adalah kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra artinya apa? Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki kepada kalian itu kemudahan-kemudahan. Padahal kalimat ini, ayat ini sudah cukup bahwasanya Allah menghendaki kita kemudahan. Tak taunya diulang lagi, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesusahan. Apa artinya? Ya kemudahan. Jadi kemudahan diulang dua kali. Yang pertama yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kepada kalian segala yang menyusahkan. Padahal yang pertama saja sudah cukup. Akan tapi begitulah Allah mengukuhkan, artinya kemudahan itu pun harus kita perhatikan, rukhsah itu sendiri harus kita ambil, artinya harus kita mengerti, kita fahami. Sehingga ada sebagian orang yang menyiksa dirinya, menjauhkan dari kemurahan dari Allah. Nabi menyebutkan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kalau ada perintah wajib kemudian ada kemurahan, Allah senang kalau orang mengambil kemurahannya itu. Sama seperti Allah, kalau kamu melaksanakan kewajiban dari Allah, Allah senang, maka kemurahan-kemurahan dari Allah kamu ambil. Seperti sholat dalam bepergian, mengkosor sholat, itu sebagian orang itu susah mengkosor sholat. Kenapa? Wong sholat gampang saja kok, kenapa harus 2 rakaat? Kan masjid enak. Nah ini karena kurang ilmu. Padahal kalau anda di dalam bepergian mengkosor sholat, bagi anda lebih baik. Itu adalah rukhsah, kemurahan dari Allah. Termasuk yang sakit tadi, kalau sakit anda berat, ada kemudahan untuk tidak berpuasa, ya jangan memaksakan diri, ambillah kemurahan dari Allah, itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian setelah puasa sehari, 2 hari, 20, 25, 26, 27, 28, 29, berakhirlah bulan Ramadan. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan Ramadan. Artinya apa? Setelah engkau selesai bulan Ramadan, apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya kau takbir, menyebut nama Allah yang Maha Agung, besarkan Allah, Allah yang Maha Agung, sebut-sebut nama Allah yang Maha Agung atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kalian ngerti Ramadan, kemudian memuliakan Ramadan, kemudian bisa beramal di bulan Ramadan hingga sampai tuntas. Ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu adalah takbir yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kapan dibaca? Dibaca di rumah, di jalan-jalan, dimanapun kita berada. Malam itu adalah malam takbir sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga takbirmu itu juga ungkapan puji syukurmu kepada Allah yang telah memudahkan kalian untuk berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dan setelah itu kalian masuk bulan hari raya, bulan kegembiraan untuk kalian semuanya, bulan menyambung hati di antara sesama. La'allakum tashkurun. Niscaya dengan kalian merenungi semacam ini, kalian akan benar-benar menjadi orang-orang yang bersyukur secara sesungguhnya. Kemudian setelah itu ada ayat lain yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bulan Ramadan adalah bulan utama, bulan Allah memberikan pengampunan, kasih sayang, bermacam-macam karunia Allah berikan. Maka banyaklah memohon kepada Allah,
khususnya di saat kita berbuka puasa. Thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah al-madlum, orang yang teraniaya. Yang kedua adalah al-imamul adil, imam adil. Yang ketiga adalah as-shaimu hatta yuftir, orang berpuasa di saat berbuka. Maka Ramadan ini ada saat-saat yang kita dikabul doa kita oleh Allah. Maka dari itu Allah sangat dekat dengan kita. Artinya kalau ingin mengkabul dengan kita sudah begitu mudahnya. Kadang dengan perantara, kadang tidak dengan perantara, karena kita urusan dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Jadi kamu minta kepadaku, akan aku beri. Aku akan memberikan pengkabulan kepada siapapun yang memohon kepadaku. Bahkan dalam firman Allah yang lain disebutkan, ud'uni, kita diperintahkan untuk berdoa. Mohonlah kepadaku, doalah kepadaku, astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri kepadamu, akan aku kabul permintaanmu. Memang di sana juga ada syarat-syarat agar doa itu dikabul, ya. Pernah kami hadirkan dalam satu majelis di sini yang diabadikan dalam VCD, mohon dilihat kembali agar doa dikabul oleh Allah. Termasuk diantaranya adalah agar doa kita dikabul adalah yang pertama adalah memang dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, makanan kita harus halal. Kalau makannya tidak halal, gimana bisa dikabul doanya? Nabi pernah bercerita tentang seseorang yang secara lahir ini doanya harus dikabul. Bagaimana tidak? Wong dia itu asy'ath akbar, secara fisiknya itu compang-camping, berdebu, menunjukkan kalau orang ini tidak pernah terlibat dalam pikuk dunia. Dia adalah orang yang compang-camping. Kemudian menengadahkan tangannya, yamuddu yadah, dan dia memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Lihat, dia sudah memenuhi syarat. Dari bentuknya tidak menampakkan kesombongan secara lahir, kemudian tangannya menengadahkan, cara doa diterima memang seperti itu. Kemudian ilhah, minta kepada Allah setengah maksa, bukan maksa Allah, maksudnya bahasa ya Allah, ya Allah. Kalau orang begitu kan Pak duit kan marah. Tapi kalau dengan Allah senang, Allah, ya Allah, ya Allah. Namanya ilhah doa, itu dianjurkan. Kalau minta kepada Allah dengan ilhah, meminta dengan permintaan yang sangat, itu ilhah, itu Allah senang. Coba kalau kita minta kepada ibu kita begitu, ya neklah sama kita. Tapi dengan Allah ilhah justru dihimbau, ya Allah, ya Allah. Allah dengar, Allah, ya Allah. Nah, dia sudah memenuhi syarat semacam ini. Tapi ternyata Nabi mengatakan tidak diterima doa. Anna yustajabu lidzalika, anna yustajabu lidzalik. Gimana akan diterima doanya orang itu? Oh, kama qala Rasul. Bagaimana bisa diterima? Ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makanannya haram, bajunya haram, minumannya haram, gimana bisa dikabul doanya? Maka termasuk sebab doa tidak dikabul adalah itu tadi, kalau makanan kita adalah bukan makanan yang halal. Maka ayo sambil memohon kita cari makanan yang rezeki yang halal. Jadi seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan ini riwayat dari Sayyidina Umar, Sayyidina Amr ibn al-As mengumpulkan anak-anaknya. Sebagian ini adalah Abdul Aziz, kalau tidak berbuka dikumpulkan anak-anaknya semuanya, diajak berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali, ya Allah, dengan aku memohon kepadamu dengan kasih sayangmu yang amat luas, mencakup segala sesuatu, ampuni aku ya Allah. Ini doa yang pernah dibaca oleh Sayyidina Amr ibn al-As, dan juga ada yang pernah dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu memang bukan dari Nabi SAW, tapi maknanya benar. Kemudian para ulama mengumpulkan makna-makna doa yang diambil dari Nabi menjadi satu kumpulan doa yang Anda semua sudah hafal, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memang secara lafaz itu doa bukan doa yang diajarkan Nabi, tapi secara makna itu adalah doa yang diajarkan Nabi. Allahumma laka sumtu, Allahumma ya Allah, laka sumtu, hanya kepadamu lah aku berpuasa, untukmu aku berpuasa. Itu adalah pengajaran pendidikan keikhlasan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis, fa innahu li, puasa hanya untukku.
wa ana ajzi, maka laka sumtu, kepadamulah aku berpuasa ya Allah, untukmulah aku berpuasa. Wa bika amantu, pengukuhan keimanan, kepadamulah aku beriman, sesuai dengan disabdakan Nabi dalam hadis sahih, man shoma ramadhana imana wahtisaba, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, maka kita katakan wabika amantu wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu juga aku berbuka, dan sungguh aku tidak akan bisa berbuka kalau dengan rizkimu, maka aku akan ambil sesuai dengan perintah Allah, kulu mimma razaqnakum, makanlah kalian dari apa yang telah aku rezekikan kepada kalian, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ini semua bisa aku lakukan mulai dari berpuasa sampai dapat takjil, dapat buka, itu karena rahmatmu ya Allah. Sungguh aku tidak akan mampu berpuasa kecuali karena rahmatmu. Terkumpullah doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa Anda boleh baca di saat Anda hendak berbuka, dan bukan bid'ah. Tidak usah khawatir kalau ada sebagian orang mengatakan ini adalah bid'ah, sesat dan sebagainya. Dia tidak punya alasan membid'ahkan doa-doa. Bahkan kalau Anda doa dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Allah lagi mau berbuka, ya Allah semoga anak-anakku baik semuanya, ya Allah semoga rezekiku banyak, masa bid'ah nanti itu? Tidak, nggak ada bid'ah di sini. Itu doa yang diajarkan, maknanya diajarkan, cuma lafadznya boleh disusun oleh kita asalkan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan lupa dengan doa yang pernah diajarkan Nabi, dhahabat dham'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dham'u, hilang dahaga, ini dibaca oleh Nabi. Wabtallatil uruku, dan tenggorokan pun menjadi basah karena air yang melewati tenggorokan. Tapi pun demikian, lihat kita kenyang, kita segar, wathabatal ajru, dan pahala pun masih tetap ada insyaallah. Ini adalah doa. Kemudian kita lanjutkan masalah doa. Kemudian di antara doa hendaknya kita khusyuk, kemudian mencari tempat yang tepat, waktu yang tepat, itu doa. Kemudian setelah Allah berjanji, kalau kau mohon kepadaku akan aku beri, jadi aku akan beri kalau kau mohon kepadaku dengan benar. Kemudian ada firman fal yastajibu, gantian sekarang ya, permintaanmu akan aku kasih. Sekarang aku minta kepadamu, penuhi. Fal yastajibu li, sekarang aku ajak kamu masuk surga, ayo mau enggak? Ini fal yastajibu li, ayo penuhi panggilanku. Oh indahnya Allah. Saya pikir mau kemana ini? Fal yastajibu li, ayo penuhi panggilanku. Fal yastajibu li, hendaknya orang-orang itu yang sudah aku janjikan akan aku kabul permohonannya, doanya itu, hendaknya dengar aku ajak kepada iman, aku ajak kepada kebahagiaan yang abadi di surga. Wal yu'minu bi, dan hendaknya ia iman kepadaku, la'allahum yarsyudun, niscaya dengan yang demikian itu mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, uhillal lakum laitas siyami, masih banyak ini, bisa habis enggak kira-kira? Uhillal lakum laitas siyami, karena muqaddimahnya Al-Qur'an semuanya. Syekh Hasan Masyad mendatangkan Al-Qur'an. Kita baca ayat selanjutnya, uhillal lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, telah diperbolehkan untuk kalian semuanya di malam Ramadan kalian rafathu ila nisaikum, untuk kalian berurusan pribadi dengan istrimu. Dahulu tidak ada pembebasan, dahulu tidak ada pembolehan secara terang-terangan, sehingga ada keraguan di dalam hati mereka. Kalau siang hari jelas dilarang, tapi malam hari ini bagaimana? Sehingga ada di antara mereka yang ragu-ragu, yang meninggalkan, ada yang ya sembunyi-sembunyi melakukan karena memang tidak ada penjelasan pembolehan secara terang-terangan. Setelah itu dijelaskan oleh Allah, al-yawma uhillal lakum, boleh bagi kalian mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar, kalian boleh melakukan hubungan suami istri sebebas-bebasmu. Ila nisaikum hunna libasul lakum, karena hendaknya seorang wanita, hendaknya para wanita itu adalah menjadi baju bagi kaum pria, dan kaum pria pun menjadi baju bagi kaum wanita. Artinya hendaknya di antara kalian itu adalah punya fungsi saling menyenangkan, melindungi, menghargai. Jangan kamu harus menghargai saya, enggak. Disebutkanlah hun walakum, artinya apa? Laki-laki harus punya fungsi ngayomi seorang wanita, menyenangkan seorang wanita, menjadi baju. Baju itu apa sih? Melindungi dari terik matahari, dari dingin, dari macam-macam, dari pandangan-pandangan yang jahil, kan baju seperti itu. Maka hendaknya suami istri itu punya fungsi yang sama, jadi saling memberi, saling melindungi. Itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahasanya kalian itu ada yang berkhianat. Maksudnya apa? Di malam hari itu bingung, boleh tidak hubungan suami istri? Dan ada di antara mereka yang berhubungan suami istri. Maka Allah kukuhkan, fataba alaikum, Allah maafkan. Karena pada dasarnya memang boleh di malam hari berhubungan suami istri. Wa'afa ankum, Allah maafkan kalian semua. Fal'ana, sekarang jangan khawatir hai orang yang beriman, bashiruhunna, berhubunganlah dengan istrimu yang halal itu di malam bulan Ramadan, wabtahu ma kataballahu lakum, dan berharaplah dari itu semua dari Allah, apa yang Allah tentukan untukmu, apakah itu anak yang soleh, rezeki dan seterusnya. Wa kulu washrabu, dan boleh kamu makan minum. Sebab dahulu tuh makan itu kalau sudah ketiduran nggak boleh sebelum ada ayat ini. Jadi kalau ada orang masak telat kemudian belum sempat makan kok ketiduran, nggak boleh makan lagi. Sampai kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu, pulang ke rumah tak taunya Pak, istrinya sudah tidur. Di saat Sayyidina Umar menginginkan sesuatu pada istrinya tidur. Wah, ini kalau sudah tidur kan nggak boleh hubungan. Urusan makan, benar ada orang masakannya belum masak, ditunggu ketiduran, sudah bangun masak, kan nggak boleh makan. Itu menurut syariat sebelum adanya ayat ini. Akhirnya dikatakan makan mulai dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar, kamu boleh makan dan minum, jadi halal. Sampai kapan boleh makan dan minum? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, sampai tampak tampak perbedaan antara benang putih dan benang hitam minal fajri, karena fajar. Artinya apa? Ada benang hitam, benang putih. Tapi jangan seperti diceritakan dalam ilmu hadis, disebutkan ada orang ilmunya nggak pakai guru. Jadi untuk tahu pagi itu ngambil benang 2. Jadi tidur dilihat. Kalau belum kelihatan benangnya, wah ini masih nggak kelihatan benang hitam sama benang putihnya, berarti masih makan enak. Bukan begitu. Ini adalah bahasa yang dihadirkan Al-Quran. Maksudnya apa? Fajar, itulah fajar kelihatan, baru nanti kelihatan ini putih dan ini hitam. Jadi kapan kita tidak boleh makan? Kalau fajar yang kedua. Fajar ada 2. Fajar pertama itu melambung ke atas, kalau fajar yang kedua merata. Pertama adalah fajar dusta, kayak ekornya serigala ke atas. Yang kedua adalah fajar yang sodik. Fajar sodik adalah merata, jadi terang yang merata. Itu kita boleh makan sampai terbitnya fajar yang kedua tersebut. Selagi belum terbitnya fajar yang kedua, kita masih boleh makan. Terbitnya matahari, jadi terbenamnya matahari, mohon maaf bukan terbitnya, terbenamnya matahari semuanya. Kalau masih matahari ngintip dirimu, jangan makan. Dilihat sama matahari nggak boleh. Jadi kalau sudah matahari nggak kelihatan, boleh kita makan. Kemudian sampai kapan? Sampai terbitnya fajar sodik. Terbitnya fajar, baru saat itu kita, kalau terbitnya fajar sodik, kita tidak boleh makan. Kemudian kamu jangan makan sampai malam tiba, yaitu terbenamnya matahari. Wala tubashiruna wa antum, jangan engkau menggauli istri-istrimu wa antum akifuna fil masjid. Sebelum ini saya jelaskan masalah puasa dulu singkat. Jadi wajib berpuasa. Kalau definisi puasa itu al-imsak anil mufattirati, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Ini adalah untuk berpuasa. Malamnya kebalikannya, boleh makan. Jadi selagi malam itu masih ada, fajar belum terbit, maka makan masih boleh. Makan masih boleh. Nah, sekarang mohon ini barangkali bisa disampaikan ke yang lain supaya tidak jadi fitnah sana sini. Bagaimana kisah imsak? Imsak definisi puasa, ya, menahan diri adalah mulai dari terbitnya fajar. Akan tapi hati-hatinya sebagian para ulama, termasuk disebutkan sendiri oleh Syekh Hasan Masyad begini, karena yang namanya melihat fajar sodik tidak semua orang bisa. Biarpun itu mudah, alami, tapi kadang tidak semua orang bisa tahu pas. Kadang terlindung pohon, kan begitu, kadang terlindung gunung, bukit. Maka dikatakan oleh Syekh Hasan Masyad di sini, alangkah itu termasuk bab hati-hati kalau kita mengambil start sebelum benar-benar terbitnya fajar. Maka ini dibuat satu jarak kurang lebihnya antara terbitnya fajar menurut hitungan falak ahlinya, antara terbitnya fajar dengan imsak biasanya 10 menit 15 menit. Dan sebetulnya
sebetulnya ini masih boleh makan, hanya kata imsak. Jangan seperti sebagian orang juga kadang-kadang gini saja dibahas sampai ini bid'ah sesat. Nanda. Imsak artinya cepat-cepat siap-siap sikat gigi. Kalau makan ikan kerupuk rambak cepat minum biar tidak keselak. Artinya Mimi untuk memberitahu, ini kata Syekh Hasan Masyad seperti itu. Jadi karena fajar sodik itu adalah tidak semua orang tahu, pakai setat agak awal dikit. Jadi dari agak awal ini memang setatnya puasa adalah kalau terdengar adzan, bukan adzan, fajar. Sebab adzan kita kadang mundur, nggak dianggap adzannya itu. Jadi fajar saat itu adalah sah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi imsak, mohon ini difahami, imsak. Kemudian ini juga sesuai dengan satu riwayat dari baginda Nabi SAW. Ini dikisahkan oleh salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Zaid bin Thabit. Siapa yang tidak tahu Sayyidina Zaid bin Thabit, penyair agungnya Nabi SAW. Qala tasahharna ma Rasulillahi, tasahharna ma Nabi. Aku pernah suatu hari berpuasa, bermakan sahur dengan Nabi. Tsumma qama ila sholati. Kemudian Nabi pergi ke masjid untuk sholat. Qultu, kemudian aku bertanya, kam, ini yang bertanya kepada Sayyidina, kam kana bainal adzani was sahuri, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Sahurnya Nabi kemudian adzan subuh itu berapa jaraknya? Qala qadru khamsina ayah, kurang lebihnya adalah 50 ayat. Kalau Anda hitung 50 ayat adalah 10 menit 15 menit. Jadi ini jarak antara sahur dengan adzan fajar, dengan fajar shadiq, waktu sholat, masuk waktu sholat adalah kurang lebihnya semacam ini. Bukan saat ini tidak boleh makan, ini adalah untuk jaga-jaga saja. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mencari hadis Sahih Bukhari, beliau mengatakan, kalau Ibnu Hajar berkata bahwasanya maksudnya intihaus sahuri, berhentinya sahur dilakukan Nabi adalah tadi antara berhentinya sahur Nabi sampai wabtida isolati dan mulainya waktu sholat adalah khamsina ayah. Li'annal murad, sebab yang dimaksud di sini adalah takdiruz zaman alladhi taraka fihil akla. Jadi perkiraan zaman bukan harus ngitung dengan ayat, perkiraan antara Nabi meninggalkan makanan sampai fajar shadiq itu berapa sih waktunya? Dikira-kira 50 ayat. Jadi yang demikian ini sebenarnya nggak usah jangan sampai membuat ragu-ragu orang. Yang perlu malah difahamkan umat, imsak yang hakiki adalah menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya mulai terbitnya fajar. Tapi sebelum mendekati ini namanya imsak untuk ihtiyat, untuk hati-hati. Kurang lebihnya 50 ayat agar kita siap-siap sikat gigi segala macam dan sebagainya sehingga sudah bersih, biarpun setelah itu masih bisa minum. Artinya peringatan. Sebab kalau sudah kita lagi makan kok kemudian dengar azan nggak boleh ditelan, batal. Ya, kita lagi makan begini, katanya Allah Akbar, nggak boleh ditelan. Iya, kalau yang Anda makan agar-agar tahu kalau rambak tadi gimana kisahnya, kan pusing nanti ya. Dan sungguh ulama-ulama membuat yang demikian itu bukan main-main. Maka mohon kepada siapa difahamkan saja. Yang jelas saat itu bukan berarti kita tidak boleh makan sampai terdengar adzan baru tidak boleh makan. Cuman kita tidak ingin membuat orang itu pada ragu-ragu, bingung, saling menyalahkan. Yang benar-benar tidak boleh dan itu kesalahan dan itu bid'ah adalah ijtihadnya sebagian orang, dikatakan ahli jahal, orang yang nggak punya ilmu, sengaja adzan dimajukan sebelum waktunya biar orang tidak makan. Ya ini nggak bener. Misalnya adzannya jam 4.30, tak apa ijtihadnya, karena apa? Biar orang nggak kepleset, diajukan 10 menit. Lah ini yang haram, karena adzan sebelum waktunya nipu orang. Tak taunya gara-gara adanya ada orang sholat subuh, nggak sah dong sholat subuhnya. Nah ini ada, memang ada katanya biasanya di sini dilakukan oleh ubat, ahli ibadah yang berlebihan, yang ilmunya kurang, jadi megang masjid pakai ijtihad sendiri, diajukan dikit lah biar orang aman. Oh sholat kok diajukan, ya nggak sah lah, adzannya nggak masuk. Ini ada, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman. Jadi adanya imsak yang selama ini kita dengar adalah untuk kita tuh bersiap-siap agar masuki imsak hakiki, yaitu apa? Fajar shadiq. Kemudian kadzalika tilka hudud wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini adalah hukum iktikaf. Nanti insyaallah dibahas di akhir kitab ini. Disunnahkan kita iktikaf khususnya di bulan Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful awakhir min Ramadan, ya asral awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai wafat.
Tsumma i'takafa min ba'di azwajuhu, kemudian dilanjutkan oleh para istri beliau untuk melakukan i'tikaf. Bisa dipahami bahwa para wanita pun juga boleh beriktikaf karena istri Nabi juga beriktikaf. Insyaallah bab iktikaf akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada disinggung sedikit, wa antum wa tubashir, jangan kau gauli istrimu, wa antum akifuna fil masajidi, jangan kau menggauli istrimu lagi iktikaf. Artinya ada membatalkan iktikaf adalah hubungan suami istri. Ada orang iktikaf, kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, iktikaf itu biarpun sesaat, ini jumhur juga, iktikaf biarpun niat sesaat sah. Tapi kalau ada saya niat iktikaf, nazar iktikaf sehari, maka harus sehari. Saya tidak pakai waktu, boleh. Saya masuk setengah jam, saya keluar, sah mazhab Syafi'i. Tapi ada nazar, saya pengen iktikaf sehari penuh, maka Anda harus iktikaf sehari penuh. Nah, di saat Anda iktikaf sehari penuh ini, jangan Anda melakukan sesuatu yang membatalkan iktikaf. Contoh, keluar gauli istri, batal. Biarpun istri-istrimu. Kenapa? Tidak boleh. Wala tubashirhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu semua adalah batasan-batasan tentang puasa, tentang sahur, tentang buka, tentang iktikaf. Jangan kau deketi. Ablah. Jadi kalimat jangan deket-deketi ini lebih jelas lagi. Dekat saja nggak boleh. Apalagi melanggar. Jangan deket-deket pagar itu. Apalagi nempel, apalagi ngerusak pagar. Dekat saja sudah tidak boleh. Sekali wala taqrabuz zina, bukan berarti zinanya boleh, dekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah berikan penjelasan kepada manusia tentang ayat-ayatnya, firman-firmannya, hukum-hukum yang Allah berikan dunia ini. Ayat-ayat Allah jelaskan la'allahum yattaqun. Semoga niscaya siapapun yang mau merenungi tentang firman-firman Allah dengan benar karena Allah, kemudian melihat ayat yang bertebaran di semesta dengan benar karena Allah, maka menjadilah dia orang yang bertakwa. Ini diambil, inilah firman-firman Allah yang dihadirkan oleh Syekh Hasan Masyad. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menghadirkan hadis-hadis Nabi berkenaan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur keturunan kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Ya, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu yang mau saya tanyakan, mohon maaf barangkali saya kurang jelas. Tadi kan misalnya musafir itu boleh berbuka dengan syarat kurang lebih 80 km dan sebelum fajar sudah berada di luar kota. Yang saya tanyakan kan sekarang banyak orang yang berkepentingan mau pergi jauh, sedangkan dia itu perginya itu udah siang gitu Bu ya, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya. Dulu saya itu waktu hamil anak pertama, dari bulan pertama sampai 4 bulan itu muntah terus suami menganjurkan ibu jangan puasa dulu, kasihan ngelihat saya itu muntah-muntah terus saya itu kata orang tua, kamu bayar fidyah, tapi bukan setiap hari sekaligus, bayar fidyah itu untuk 30 hari. Karena saya tidak tahu, baru tahu sekarang ini, bagaimana itu Bu ya, udah terlanjur dan saya belum membayar puasa gitu. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang mau bepergian, tadi kan kalau mau bepergian, jika ingin mengambil rukhsah kemurahan, maka catatannya adalah pagi itu harus sudah keluar dari kampungnya. Totalnya tidak jam 7 masih di rumah, berangkat jam 8. Maka karena Anda pagi itu masih ada di rumah, pertanyaannya adalah berarti pagi itu Anda sudah wajib puasa.
karena Anda pagi belum musafir, kan begitu. Selagi Anda belum musafir maka Anda wajib berpuasa. Kecuali pagi itu Anda sudah tidak di rumah, Anda musafir, Anda boleh berbuka. Karena Anda sudah wajib berpuasa, Anda sempurnakan puasa Anda, tidak boleh dipotong. Dalam bepergian, biarpun dalam bepergian, karena apa? Bepergian Anda berangkat adalah setelah terbitnya fajar. Karena apa? Di pagi itu Anda menemukan tempat waktu yang Anda wajib berpuasa, yaitu saya masih di rumah. Sebab semua yang di rumah wajib puasa atau tidak? Wajib. Tidak boleh buka duluan. Lah kok enak buka duluan, tak taunya apa di cancel tiketnya, mau apa yuk? Nggak bisa, mendahului Allah nggak boleh. Harus terbukti Anda di perjalanan baru boleh berbuka. Tapi nanti pasti pergi. Siapa bilang pasti? Yang balmu bisa bocor, sopirnya mogok, tak taunya tiketnya di cancel, kan bisa macam-macam ya. Jadi selagi Anda waktu itu sudah menemukan kewajiban berpuasa, maka Anda harus menyempurnakan puasa. Waduh, berat perjalanan jalan kaki, pakai mikul 1 karung, ya nggak apa-apa, biarpun Anda bepergian pagi itu nggak apa-apa. Terus ya nanti giliran Anda tidak mampu, ya boleh berbuka karena nggak mampu, nanti babnya beda, bukan karena musafir lagi, seperti itu. Jadi tetap wajib menyempurnakan puasa. Sama orang yang nggak mampu melakukan pekerjaan berat, dia bekerja tak taunya dia mau pingsan dan sebagainya, dia boleh berbuka. Tukang becak atau misalnya, atau yang punya kerja berat. Seorang pekerja berat, jika benar-benar di saat bekerja dia menemukan dirinya lemah di hadapan pekerjaannya, sampai dia lemah nggak mampu, bisa jatuh dari atas loteng nanti, atau bisa ini, atau dia lemes banget, maka dia boleh berbuka. Tapi kapan boleh berbuka? Kalau terbukti dirinya lemah. Nggak boleh, biasanya saya siang pasti lemah nih, sarapan pagi 2 piring, nggak boleh, karena bisa jadi sama bosnya nggak usah kerja dulu, hari ini libur, kan gitu. Dan semuanya, bukan orang bekerja, Anda pun juga demikian. Kalau tiba-tiba lagi berpuasa di tengah-tengah kok menemukan diri Anda nggak mampu, pusing, pingsan dan sebagainya, boleh. Tapi kan waktu pagi Anda tidak tahu kalau Anda bakal kayak begitu. Ini bab kecelakaan di tengah jalan, ini beda. Yang jelas kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu baik. Yang ditanya pertama bapak suaminya, pengennya patuh sama suami, boleh patuh sama suami, bukan urusan halal haram. Yang kedua ibunya, suaminya bukan ustadz, ibunya juga bukan ustazah, ya maklum, tidak apa-apa, dimaafkan. Tapi semestinya dalam urusan hukum kita harus kembali kepada ahlinya. Kata suami suruh bayar kata suami boleh berbuka. Ini mufti yang pertama. Mufti yang kedua, ibunya ngomong suruh bayar fidyah. Mufti yang pertama ya ada benernya, ya. Mufti kedua setengah benar. Tapi memang paling indah adalah bertanya kepada ulama. Kami himbau kepada siapapun, jika Anda ragu tentang sebuah hukum, jangan Anda bertanya tentang teman, sama-sama di mana, sama-sama punya ilmu, nanti ilmunya ilmu ngarang. Pelajaran ngarang itu hanya waktu di SD saja, Bu, waktu saya belajar bahasa Indonesia. Setelah itu nggak ada lagi pelajaran ngarang, gitu ya. Ingat ya, ngarang di sini mengarang gitu saja, selebihnya nggak boleh lagi belajar mengarang kita. Baik, hukum harus jelas. Nah, sekarang bagaimana kisahnya ibu? Sebetulnya benar ibu yang dikatakan suami, bahwa setiap wanita yang di saat hamil kok berat, baik karena dirinya atau karena bayinya muntah-muntah lemes, itu ini kemurahan dari Allah, ibu boleh berbuka puasa. Selagi alasannya karena ibu, semestinya ibu berbuka puasa. Kemudian ibu nanti setelah selesai hamil, melahirkan, habis menyusui, ibu mengqadha. Putra ibu ada berapa? Ada 3, ada 2. Kemudian yang pertama umur berapa? 20. Saya ambil 20, diambil 2, diambil 3, 5. Berarti ibu semestinya setelah ibu melahirkan anak, ibu kan masih menyusui 2 tahun. Jadi sepanjang ibu menyusui, ibu belum wajib untuk mengqadhanya. Mengqadhanya setelah terbebas daripada susuan tadi. Anggap saja setelah ibu ngandung lagi yang kedua, saya tambah 2 tahun lagi, berarti kan 1 tambah 2, 5 tahun. Mestinya setelah 5 tahun itu, Bu, selagi ibu tidak ada udzur, nggak ada kandungan, tidak ada bayi yang menyusui, maka di saat itulah ibu wajib mengqadhanya.
semampunya tentunya. Kalau ternyata ibu nggak mengqadha, kelewat masuk Ramadan lagi, ibu zalim. Makanya ibu didenda karena ibu melewati bulan Ramadan. Jadi ibu hitungannya utang puasanya berapa hari? 30 hari. Sekarang ibu punya utang 30 hari, catat ya. Kemudian ibu karena 30 hari itu ibu tidak bayar di setelah terbebas daripada bayi tadi, ya hitung 15 tahun. Jadi utang ibu puasa tetap 30 hari. Kemudian setelah itu 15 tahun ibu harus bayar. Wah, ini banyaknya nih. Saya jaring hitung saja. Kira-kira 1 mut kali 30, Bro. 1 kilo 30 kilo. Anggap saja 30 kilo. 25 kilo, Bu. 25 kilo kali 15 hari. Karena ibu kena denda, karena ibu nggak puasa sampai sekarang. Jadi semua wanita, hei ibu-ibu, jangan senyum-senyum. Ibu punya utang nggak beres itu zalim tuh, dosa. Ibu mestinya kan terbentang sepanjang mulai lebaran tadi. Ibu yang punya utang puasa haid 3 hari itu nunda-nunda, padahal ibu nganggur, pengangguran, nganggur nggak mengqadha. Tak taunya benturan Ramadan, ibu 3 hari ini dosa. 3 harinya tetap wajib dibayar puasanya, cuman karena ibu masuk Ramadan lagi, maka ibu didenda 3 mut setiap puasa 3. Jadi bayar 3. Kalau ibu tadi 30 kali 15, 30, 25 kilo kali 15, itu harus membayarnya semacam itu. Ini gambarannya semacam itu. Kalau ternyata ibu pernah sakit 5 tahun, kurangi 5, kurangi 30 kali 5. Ini gambaran cara menghitungnya. Intinya siapapun kalau punya hutang maka wajib mengqadhanya terbentang selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ini kok nggak mampu karena udzur, karena sakit, nggak kena denda, utangnya saja masih ada. Tapi kalau dia nganggur, sehat, mampu, kok nggak mengqadha, dia zalim, menunda-nunda membayar puasa selama 1 tahun. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, mohon maaf ya, mungkin langsung bisa. Cukup, insyaallah. Baik, bismillah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami di bulan ini Allah, dengan Kau jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Muliakan kami di bulan mulia ini dengan mudahkan kami untuk melakukan ketaatan. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, seperti yang telah Engkau berikan kepada para kekasih-Mu terdahulu. Dengan baik ya Allah, dengan sehat lahir batin kami. Kami mohon ya Allah, angkat derajat kami ya Allah dengan segala kebaikan. Ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu. Ampuni kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, yang masih mempunyai rezeki yang haram ganti dengan yang halal. Dengan kasih sayang-Mu sungguh Engkau maha kuasa, sangat mudah bagi-Mu untuk merubah itu semuanya. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Para santri yang belajar bersama kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga, kelak menjadi hamba yang Kau sanjung, Kau muliakan, dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudah berbakti pada orang tua mereka dan guru-guru mereka semua. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga, perkumpulan orang Kau muliakan. Maka kami mohon ya Allah, jangan sampai ada yang meninggalkan tempat ini kecuali sudah Kau ampuni dosa mereka. Jangan sampai ada yang meninggalkan tempat ini kecuali sudah Kau kabul hajat mereka, hajat lahir batin dunia dan akhirat. Jaga keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Istaqbal bibarakatil Fatihah. Ketinggalan pengumuman majelis halaqah fajar, ada habis sholat subuh di sini majelis akhlak Bidayatul Hidayah dengan kami. Kemudian jam 10.30 akidah, baca kitab Jawharatut Tauhid. Kemudian sekarang madrasah Ramadan asar jam 4 tepat, mohon insyaallah akan selalu tepat biar mulai pulangnya ada masa untuk siap-siap. Jangan telat ya, dari tim juga jangan telat, 4 sudah dimulai start. Kemudian Sabtu pagi biasa tafsir, Ahad pagi biasa kajian hadis, dan juga pendaftaran santri mohon dilihatlah, ada pendaftaran santri tafakuh, santri pejuang, dan santri tahfidzul Quran semuanya. Ini saja insyaallah. Yang ingin berinfak, bersedekah khususnya Ramadan ada disiapkan, silakan mendatangi stand yang sudah disiapkan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.